Shalom. 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 Yang di belakang tolong ke depan. Kita rapatin barisannya. Sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Antusias, luar biasa, diberkati. Yes, yes, yes. Apa kabarnya hari ini? Antusias, luar biasa, diberkati. Yes, yes, yes. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Untuk hari yang telah Kau adakan bagi setiap kami Bapa. Kami meminta Tuhan kekudusan-Mu Tuhan melingkupi setiap hati kami Tuhan, melingkupi setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami Tuhan layak Tuhan Yesus hari ini Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa yang baik. Ampuni setiap kami Tuhan atas setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk datang menyembah-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan penyembahan kami. Kiranya Tuhan Kau berkenan Tuhan atas penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk
mengeksplosikan dengan Tuhan. Berdiamlah di hadirat Tuhan malam hari ini. Cari Tuhan, panggil namanya. Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini, saudara. Jangan keraskan setiap hati kita. Saya merasakan ada beberapa kita yang mengeraskan hati kita. Mari undanglah Yesus datang dalam hatimu. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Mari datanglah kepada Tuhan malam hari ini. Apapun masalah, apapun rintangan yang akhir-akhir ini kau hadapi, percayalah Tuhan lebih besar dari segalanya. Tuhan mampu, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Percayalah ada Tuhan yang setia bersama denganmu. Percaya ada Dia Yesus yang sanggup mengubahkan segala sesuatu, yang mengubah ratapan menjadi tari-tarian, yang mengubah duka cita menjadi sukacita. Tuhan katakan, mari, mari datang kepadaku. Mari datanglah kepada panggil Yesus, panggil Yesus, panggil Yesus. Buka hatimu, saudara. Buka hatimu malam hari ini untuk Dia. Haleluya.
Haleluya bagimu Tuhan Yesus. Segala pujian kami Tuhan, segala sembah kami Tuhan, kami sembahkan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak terbatas Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak berhenti sampai di sini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, teruslah Engkau bekerja bagi setiap kami. Teruslah Engkau Tuhan Yesus berkarya bagi setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapa yang baik, bebaskan setiap roh kami Tuhan untuk memuji-muji nama-Mu Tuhan, menari-nari bagi-Mu Tuhan, bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan, bertepuk tangan Tuhan, melompat bagi-Mu Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan Yesus. Tidak ada satupun dari setiap kami Bapa yang hanya berdiam Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan mengucap syukur Tuhan atas setiap pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Semuanya siap untuk memuji Tuhan? Kali ini kita agak dangdut sedikit ya. Setiap kita di sini semua pasti tahu lagunya Yesus Kekasih Jiwaku. Semuanya tahu? Tahu? Semangat ya untuk kita memuji Tuhan. Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku
dulu. Keluar dulu dari garisnya itu. Renggangkan dulu setiap badan kita. Ada yang baru bangun tidur atau belum sadar? Sampai baru kerja tadi. Ada yang baru kerja? Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus kita. Jangan tegak-tegak bro, kita mau memuji Tuhan ini. Sekali lagi ya, sayang-sayang, aku disayang Tuhan. Semuanya merasa disayang sama Tuhan? Kalau sayang, Tuhan Yesus sayang akan hidup saudara. Ekspresikan lagu ini melalui pujian ini. Ada amin? Sekali lagi ya, dengan penuh semangat. Jangan kalah dengan tambolan kita di depan. Haleluya, sayang-sayang disayang.
berterima kasih buat kasih-Mu melimpah di dalam hidup atas hidup kami Tuhan. Kami malam hari ini Tuhan, kami mau Roh Kudus ya tetap berayat di dalam antara kami. Tidak ada yang akan mencuri kemuliaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Yang penting Tuhan, supaya kami datang, kami kembali dengan tidak sia-sia, kami membawa berkat, supaya kami menjadi berkat juga kepada orang yang di sisi kami Tuhan. Terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu yang siap. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk ya para penyembah yang benar. Wow, luar biasa apabila kita datang dengan segenap hati, segenap jiwa yang kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pastinya Tuhan, mujizat Tuhan nyata ya di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya pada malam hari ini sebelum kita mulakan berikan saya untuk mengatakan kebaikan Tuhan terus-menerus di dalam hidup kita. Dalam ya mungkin malam ini kita lihat sedikitnya di antara kita karena orang yang lebih besar. Kalau orang kecil kita lihat drama ya gitu ya. Ya yang penting jangan iblis ya mencuri, karena dia mencuri apa yang benar di dalam hidup kita supaya kita besok ya menyimpang ke kiri ke kanan. Jadi di dalam Lukas 12 ayat 32 apa katanya? Beginilah firman Tuhan, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapa-Mu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya. Kerajaan apa? Kerajaan surga yang tidak bisa binasa dan kekal ya, yang benar ya, janji Tuhan ya. Dan sebelum ini adalah carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita yang mencari Dia ya. Pastinya yang 12 ayat 31 ya, setahun 12 bulan 31. Dan mari kita mempelajari apakah Tuhan yang mau kita lihat ya, dengan wajah yang dengan hati-hati yang berdebar-debar ya, dengan roh yang bernyala-nyala ya, jangan padam ya di Tuhan. Kita tetap dalam siri SOP ya, SOP yang dikatakan yang judulnya itu membuat kita risau, gelisah, khawatir. Tapi apa yang di dalam Tuhan itu membuat kita kuat ya. Siri SOP malam ini adalah seiring oleh slide please. Ya, sementara kita tunggu PowerPoint ya, seiring oleh persiapan. Ya, kita biasa kita siap kalau buat sesuatu, kita datang ke sini, kita siap pakai kemas, nanti kita mau berjumpa dengan kekasih kita terutamanya. Ya, kalau berjumpa dengan orang penting begitu juga. Dan pada malam hari ini kita akan sangat luar biasa karena kalau Tuhan katakan Dia akan di tengah-tengah kita. Apabila 2-3 orang berkumpul orang percaya, maka Dia akan di tengah-tengah kita. Maka buat identitas kita jadi luar biasa seperti lagu tadi ya, saya disayang oleh Tuhan, kita jadi diangkat jadi anaknya. Jadi ya pastikan kita dalam seperti itu ya, dalam level ya, level. Kalau manajer percayakan engkau menjadi leader, menjadi supervisor, makanya percayalah bahwa kita akan juga bisa dipercaya melakukan sesuatu ya. Puji Tuhan. Dan masa ini kita antara ya masalah technical, sorry kalau itu nah, tapi apa
persiapan yang selalu kita lihat di dalam semua atlet, semua pelari atau berenang. Siapa suka berenang? Sini. Saya suka lihat tapi saya tidak tahu. Ya, enak. Mereka kepalanya gagap besar. Karena mereka sudah siap, ya siap untuk berlari. Katakan siap. Siap. Laskar Kristus siap. Ya, siap itu memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan dengan segenap hati. Kita pikir, ya, maka itu akan sangat luar biasa atmosfernya. Jangan ragu-ragu, kita bebas untuk memuji dengan cara apa sekalipun, walaupun kita mungkin merasa punya kita saja, tapi kita tidak pernah masuk ke tempat yang silap. Kalau Anda yang rasa ada masalah macam kurang enak itu, mungkin Anda yang bersilap datang ya. Ya, jadi di dalam Tuhan, ya terpujilah Tuhan, kita semua siap diberkati, siap untuk menerima ya apa yang Tuhan maukan. Ya sebelum dia kenakan Tuhan Yesus ke surga, kenakan Tuhan Yesus itu dalam seminggu dia juga mengatakan ya Tuhan akan datang sebagai seorang perumpamaan ya, sebagai pencuri. Tidak ada tahu waktunya, siapa tidak tahu, kita semua tidak tahu. Dan juga dia datang kali kedua adalah dengan kemuliaan, kepuji-pujian, dengan sangkakala, dengan sorak-sorai, dengan apa sekalipun yang kelihatan kebesarannya Tuhan yang datang. Ya kita lihat orang belajar, orang biasa semua datang dengan dikurungi ramai orang. Tetapi Tuhan Yesus kali pertama datang, yang datang dengan rendah hati, melayani kita, ya memberi teladan kita, menegur, menasihati, mengasihi kita. Tapi jangan sampai kita belum siap nanti dia mau menjemput kita ya. Kita harus siap. Dan malam tema hari ini ya, tanpa slide itu ada dalam Matius 25 yang 1 hingga 13 ya, gadis-gadis 10 gadis-gadis ya, yang ada bijaksana dan yang ada bodoh ya. Matius 25. Semuanya yang ada Alkitab boleh lihat bersama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang dikatakan di dalam pasal 25 yang lebih menekankan bahwa hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong. 10 gadis, ada yang 5 siap, mereka ada siap untuk minyak yang berlebihan ya, tetapi ada yang 5 tidak siap ya. Apa yang terjadi? 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Dan gadis-gadis yang bodoh itu membawa melintanya, tapi tidak membawa minyak. Dalam konteks minyak di sini selalu kita dipahamkan adalah seperti Roh Kudus. Roh Kudus ketika kita tidak mengizinkan untuk di dalam hidup kita, makanya nanti kita tidak tahu, tidak siap di dalam Tuhan. Bila dia datang, nanti kita ketinggalan ya. Kita tahu bahwa nanti kalau mempelai lelaki datang, kalau sudah menyongsong sampai tempat, maka pintu itu akan tutup. Dan dia akan, kalau kita teriak sekalipun apapun, dia hanya berkata, saya tidak tahu kenal kamu ya. Ya, serem ya, serem.
telah bilang kawan kita yang selalu kita bersama dengan dia, kita menolong dia waktu susah. Tadi kemudian dia datang, dia mengatakan dia sudah ketika sukses, dia katakan ya saya tidak mengenal kamu. Nah, itu ya sakit hati kan. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya. Ya Tuhan katakan, marilah anakku yang setia taat ya, dari awal persiapan permulaan pertandingan sampai akhir. Ada awal, ada akhir. Ya, dialah yang terawal, dia yang terakhir. Dia yang mencipta, yang tahu apa yang kita butuhkan. Kalau nggak tahan air, jangan kita masukkan ya. Tuh, tentang ke apa? Ya, mobil belum ada roda mulai di atas kapal. Sekarang ada ya, sekarang ada. Ya, itu bisa. Kalau enggak, dia tak cipta, jangan kita lawan ya. Puji Tuhan, kalau di dalam Tuhan dia tidak memaksa. Kalau di dalam keluarga kami terpaksa anak itu ya ikut ya, dalam Tuhan, haleluya. Selalunya ya silakan buat pilihan, sama ada ikut atau tidak, terserah ya. Maka mulialah nama Tuhan ya. Yesus kalau dia tahu taannya, kalau tidak bisa hadapi itu, dia akan bagi tahu. Kemudian jangan nyimpang ke kiri ke kanan. Persiapkan. So, tanpa persiapan di sini kalau kita kawin, ya di sini kebanyakan pemuda-pemudi ya yakin belum kawin. Nanti kawin itu kalau pengantin itu tak siap makeupnya, kita buka kayak kaget ya, kaget kita karena dia belum siap. Ya. Jadi selalu mereka siap, saya percaya mereka akan bangun 12 pagi, tengah malam ya, pagi tengah malam. Ya mungkin mereka sudah exciting ya, hari yang saya dinantikan, tak sangka ya Tuhan saya sudah temui itu apa? Pangeran ya. Ya pangeran, ya puji Tuhan ya, sosoknya luar biasa. Itu lagi saya ya, tak boleh tidur ya kan. Jadi dia bersiap-siap lah ya, apa yang seboleh-bolehnya ya, dan sebelum datang ya, sebelum kawin. Dan zaman Yesus ada orang Yahudi dengan Palestina ya. Mereka tidak seperti kita karena suku bangsa semua lain, kata-kata lain, maka perkawinan mereka adalah seperti ini. Mereka datang mempelai, gadis-gadis itu akan bertemani dengan pengantin perempuan ya. Kalau saat mau datang mempelainya, mereka harus pergi untuk menyongsong. Mempelai laki datang menjemput itu pengantin. Dan kalau waktu pergi menjemput, mereka tidak dikasih waktunya hilang malam, tengah malam, pagi. Dia tidak seperti barat atau sekarang kita kalau Chinese pukul 7 dia letak. Orang biasa akan pergi 7:30 karena mereka tahu nanti pengantin datang pukul 8. Ya, gitu ya. Jadi semua tak beda-beda. Tapi kalau zaman Yesus itu orang Yahudi dan Palestina begitu ya. Kalau belum kawin, mereka buat pertunangan. Nanti pasti kita tahu nanti akan kembali menjemput kita. Kalau dia sudah siap, ada mungkin mobil sudah siap, ada rumah. Kalau ada tak apa, mungkin tinggal berasingan ya. Nanti datang mereka pegang tangan, berarti pegang tangan dalam seminggu. Seminggu itu mereka akan lupakan itu apa itu bulan madu, bulan minggu madu, cinta madu, tidak ada. Mereka harus buat persediaan untuk orang yang datang, mereka ini ya. Ya itu yang dikatakan gadis-gadis itu menyongsong mempelai lelaki. Mempelai di dalam konteks gadis-gadis itu adalah jemaat seperti yang dua kelompok. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Ya, di dalam bodoh itu konteks itu dia tidak tuju kepada saya. Jadi jangan lihat saya ya. Ya, bukan dia cakap saya. So yang dikatakan bodoh itu perkataan moron English, tapi dalam Ibrani ya adalah mori ya.
Berarti dia tidak hiraukan. Dia tak hiraukan sama ada waktu you datang tak datang, dia tahu tak lama lah gitu, tak payah sediakan itu semua, tidak perlulah, nanti pun bisa juga. Tapi dia tak tersangka kadang boleh terjadi sesuatu. Dan orang yang selalu siap, seperti orang yang dikatakan tadi, orang yang bijaksana di dalam kata Ibrani pronimoi. Ya, mereka adalah jenis orang yang siap. Kalau mereka boleh bayangkan, kalau ketika datang mereka membawa pelita itu bukan untuk terang sendiri. Mereka bawa pelita itu adalah untuk semua, bahwa tahu itu hari pesta ya. Jadi mana ini kita pesta ya, pesta karena Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, yang mengangkat kita menjadi anaknya ya. Jadi pelita itu adalah untuk menerangi orang, memberkati juga orang, membuatkan suasana kita ya senang ya, hari raya, hari Dipawali semua ada lampu ya. Jadi gitu. Jadi lampu itu harus kekal ada supaya boleh bisa menerangi sendiri untuk jalan yang gelap yang kita perlu lewati, dan juga kita bisa kongsi yang itu waktu yang sangat sukacita bersama. Kalau di Malaysia di Penang, Cina datang kawin itu pot, dia tekan horn pot, ya tahan dia di pot, gila ya. Enggak, itu membawakan kabar sukacita, ada orang sedang kawin. Ya pagi-pagi pun ada 9-10 gitu ya. Jadi cara setiap budaya tidak sama. Nah, yang tadi kita katakan ya tidak ada lista ya. So kalau tempat di Palestina itu tidak ada waktu yang tertentu. Jadi harus siapkan pelita bukan saja tapi dengan minyak. Ya, gadis-gadis dua kelompok yang dikatakan yang bijaksana itu adalah sudah siap. Mereka siapkan pelita, mereka siapkan minyak Roh Kudus yang Tuhan sudah putuskan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang ada sekarang dia putuskan tinggal di dalam mana? Dalam baik Tuhan itu adalah barang kita. Maka kita kena sayang dan sayangi diri dan jaga kesehatan jasmani, rohani. Yang tinggal di dalam kita lebih besar daripada apa yang di dunia ini. Ya puji Tuhan. Thank you ya. Jadi oleh persiapan puji Tuhan kita bukan kepada slide kita ya, orang yang tolong kita ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, itu adalah tentang pendengaran tentang hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karena dia ya, karena hari perkawinan anak itu kembang telah tiba, penggantinya Yesus ya, dan kita sudah siap. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Kalau dia menjemput semua kita, pastikan kita semua memakai pakaian yang kemas, jangan lain ya, di bikini atau lain. Nanti itu pergi kemana ya? Nah, raja nanti kalau raja itu apa dia ada hak, dia boleh buang di dalam konteks itu, dia sudah ambil orang itu, dia sudah buang ke dalam tempat yang paling gelap, dan di sanalah ada tempat ini ya. Teguran itu, dan jangan kita melayani hal kerajaan surga itu juga tanpa persiapan, maka kita akan dihalang untuk memasuki. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, boleh ada bantu saya baca ayat seterusnya. Beginilah firman Tuhan 1, 2, 3. Rahasia ini besar, tapi yang aku masukkan adalah Tuhan Kristus dan jemaat. Ya, Kristus dan jemaat. Kalau kamu sudah siap, itu dia akan kembali. Senang kita kalau di pertunangan kita tahu nanti dia akan datang kepada kita, karena itu adalah perjanjian ya.
Perjanjian Tuhan tidak pernah lalai dan tidak pernah terpenuhi, tidak satu kali pun. Ya, maka kita rahasia ini besar untuk Anda dengan saya yang maksudkan adalah Tuhan Kristus dengan jemaat. Jadi kalau waktu wabah apapun sekali nanti datang, ya kali pertama kita terkejut kaget ya, tidak tahu apa, kekhawatiran datang, ya saya mengaku ya sebagai orang biasa kita diperhadapkan bukan saja bergumulan dalam hidup, ya mereka selalu mau membuatkan kita benar ya, tidak kita lihat dalam kiri kanan kita semua orang yang belum percaya, mereka katakan ya mereka tidak ada harapan. Tetapi berbahagialah orang yang di dalam Tuhan, karena pengharapan itu selalu di dalam Tuhan dan tidak pernah ditinggalkan Tuhan, ya diikat oleh Tuhan untuk kita yang sudah ada siap. Amin. Ya. Katakan tugas utama gadis untuk bertemu, menerangi jalan, untuk mempelai pria dan sepanjang perjalanan ke jamuan. Kurang jelas ya kalau perkawinan itu, kalau kita tak lihat jelas apa, nanti kita minta saja wajah yang jelas dari Tuhan ya. Setiap kita sudah pasti disiapkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah siap waktu Tuhan pasti terbaik. Tidak ada perbedaan yang terlihat secara lahiriah. Kalau semua pakai pakaiannya uniform semua sama, ya, kita semua sama. Pengganti semua putih, ya. Tidak ada beda. Tetapi kalau kurang persiapan itu boleh terlihat apabila itu mempelai lagi sudah datang, ayo jom kita pergi tanpa karena dia ingin sekali pergi dan menjemput ya pengantin perempuan, makanya dia akan pergi, dia tak akan tunggu ya, dia tidak akan tunggu gadis-gadis lagi ya, itu bukan pilihan dia, itu bukan dia mau kan, dia mau pengantin itu adalah kita yang gereja. Apakah kita setiap selalu siap ya, waktu cara tubuh kita menjadi miliar, dapat rumah dulu besar 40, dapat promosi dulu jadi ketua jabatan, jadi dulu ini dari itu dulu, jangan ya, pokoknya harus datang dengan sekarang. Dan Tuhan tidak ada salah kalau kita mencari uang sibuk, gak ada. Tetapi kalau kita selitkan, kalau Roh Kudus ada masukkan ke dalam hidup kita, maka dia akan membawa kita kepada kebenaran, karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Setuju? Memiliki minyak ekstra ya, memisahkan yang bodoh dari yang bijak. Karena kalau tanpa minyak, kalau tanpa bateri atau style tak boleh buka, tak ada fungsi, tak ada guna, boleh buang. Handphone tak boleh call, tak boleh jemput juga. Nah, itulah kalau tidak ada lagi bateri, harus dicas, semuanya harus ada. Baru kita dikatakan itu adalah torchlight, lampu suluh. Tapi karena mempelai itu tidak datang, lama-lama tidak datang, pengantarlah semua. Ya, semua lalu tertidur. Di dalam nas ini tidak dikatakan orang yang tidur itu adalah orang bodoh. Tidak ya, karena 10 semua tidur. Tetapi cuma ada yang 5 sudah siap. Sudah ada persiapan. Yang sudah 5 tidak ada. Ya, kalau dia sudah datang, ya mungkin kita mau pinjam, kita pernah beli, makanya kita akan bertingkatkan kemasan dengan mempelai. Ya, selalu kita dipersiapkan penundaan yang luar biasa. Di dalam samping kita menunggu ya Tuhan, kedatangan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Mungkin orang sekarang kata, di mana Tuhanmu? Ya, Britisia, di mana? Ya, yang terutama harus kamu ketahui ialah
bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Dan ayat terus boleh Anda bantu saya untuk baca 1, 2, 3. Kata mereka, ya di mana? Yang di mana? Ya kenapa Tuhan tangguh-tangguh? Karena di dalam ayat seterusnya Tuhan itu menghendaki, Dia mau semua orang berbalik kepada bertobat. Jangan kita saja ya, kita saja yang diselamatkan. Ya, kalau penjuru bumi itu kalau tidak diberitakan kabar baik, tidak adil ya. Nanti sampai ke hakim kita siapa? Hakim agung kita siapa? Yesus kan? Nanti kita datang kepada Tuhan kata tidak ada, karena saya belum bisa dengar kabar baik dari Tuhan, dan langsung saya dimasuk ke tempat lain. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang boleh dalam, tidak ada keselamatan di bawah dalam nama Tuhan yang selain daripada nama Tuhan. Itu ada di Kolose. Sebentar ya. Dalam di Kisah Para Rasul 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya saudaraku, jangan kita tertinggal oleh karena kurang persiapan kita. Di situ ada karena kehendak Tuhan harus dipenuhi sepenuhnya. Dan waktu Tuhan paling tepat dan waktu orang yang belum percaya harus dipenuhi sepenuhnya. Injil harus diberitakan kepada setiap bangsa, dan panen itu biasanya akan berkumpul. Ya, kalau sudah sampai waktu matangnya semua dikumpul. Apa yang dikatakan di dalam ayat ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ke-10, begitulah firman Tuhan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi akan dan segalanya ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu kali kedua datangnya Tuhan ya, begitu dahsyat ya, supaya semua orang tahu ya, siapa itu Yesus, nama di atas segala nama yang tadi yang mempersiapkan penundaan Tuhan, dan di sini kita juga dipersiapkan untuk panggilan agung. Terus waktunya sudah sampai, waktu tengah malam, terdengarlah seorang berseru, mempelai datang. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ya, saya pikir jauh, dia lihat ke jauh, ya, pandangan jauh. Sebelum Raja Wali ya, dia lihat ke jauh. Kalau saya bagi kamu nanti, maka juga tak sampai nanti mempelai itu ke tempat zaman itu. Jadi dia lihat mungkin posisi itu dia sangat kejam, tetapi ada sesuatu yang tidak boleh bisa dipinjam. Ya, selamatan kasih karunia Tuhan yang berikan kepada setiap kita untuk pribadi kita. Dia tidak bisa kita pindahkan kepada
account kita, transfer ke adik kita, orang tua kita, tidak bisa. Tapi Tuhan sudah berikan kita masing-masing porsi kita. Kita bisa kongsikan kepada, beritakan baik kepada orang tua, orang sekitar kita, ya semuanya dijemput oleh Tuhan. Amin. Jangan kita saja yang biarkan saja, karena setidak-tidaknya saya juga orang yang berdosa, ya. Saya sangat berdosa, sekalipun Tuhan tidak lihat, Tuhan tetap berikan dan minta kita bertobat dan mencari Dia. Teriakan itu terdengar. Wow, luar biasa. Panggilan agung itu gak ada lagi seperti biasa-biasa. Tidak ada yang tahu pemanggilan agung. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dan Wahyu 19 ayat 1 mendengar seperti suara yang nyaring, ya, sambutannya menjemput dan dalam kemuliaannya. Dan waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, itulah waktunya panggilan agung. Itu kita tahu sudah waktunya, semua akan diperharapkan, semua orang yang percaya akan anaknya akan dijemput, dan orang yang selalu atas kelompok, ya. Jadi katakan lebih baik, bukan lebih baik, kalau kamu dibaptis itu bagus, tapi lebih baik kamu lahir setelah lahir hidup baru. Dan apa yang kita bawakan ke dalam rumah Tuhan, bawa persembahan kita bagus, tapi lebih baik kalau kita bawakan hati kita kepada Tuhan, karena sembahan itu berasal dari Tuhan, ya. Nah, apapun itu, kita datang ke gereja bagus, puji Tuhan, tapi lebih bagus, lebih baik kalau kita datang cari Dia. Tidak kisah tadi diperhadapkan gereja, ada yang karismatik, metodis, tradisi, AKBP, ada KPI, apapun sekali gereja kamu pergi, tapi pergilah dengan cari Tuhan, ya. Setuju, saudaraku? Puji Tuhan. Ya, mari kita lihat apakah panggilan agung yang mempersiapkan kita untuk panggilan agung. Mereka membereskan berita mereka, pakaian pernikahan dalam perumpamaan pesta pernikahan. Ya, seumpama juga dalam ketika raja datang masuk bertemu dengan tamu yang seperti tadi, yang tidak berpakaian pesta, apa yang jadi? Dalam murka itu raja disuruh membawa ke dalam tempat yang paling gelap, menurut Matius 22 ayat 11. Ceritanya, ya. Selalu dalam Tuhan itu tidak ada yang sangat rumit, ya. Tuhan ambil hal kerajaan surga mendengarkan dengan perumpamaan, selalu ada di dalam Matius. Hal kerajaan surga 41 kali di dalam Matius. Dalam perjanjian baru, hal kerajaan surga atau Allah itu 108 kali. Itu menekankan seperti orang tua, ya, bulan macam rekod lupa dari orang tua. Jangan lakukan itu, ya, jangan lakukan itu, jangan lakukan, tetap lakukan. Kalau saya sekarang jangan lakukan, silakan, ya, biar kamu tahu itu panas, artinya air itu panas, ya, panas. Kalau kita bagi tahu, dia mau coba kan, lagi pegang juga, lalu dia rasa, oh, ya, ada respon, Tuhan ciptakan, oke, deteksi dia, mati, ya, panas, ya. Tuhan bagi tahu, menekankan, ya, sebelum naik ke surga, dia bagi tahu juga orang tua, orang tokoh sebelum ini. Puji Tuhan, perjanjian lama mereka lewati, ada lubang, jangan masuk, lompat. Maka kita tak sampai dalam lubang dan lompat. Ya, untuk kebaikan kita semua. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka seperti itu. Ya,
Ya, Tuhan itu datang tidak tidak memberikan seperti orang yang keramaian di situ, majority, ya, majority kamu menang, ya, kamu menang. Ya. Tuhan datang untuk pribadi, orang yang mencari penuh hati, orang yang cari dengan segera hati pasti ditemui, karena dalam janjinya Tuhan, mintalah akan diberi, carilah akan dapatkan, ketuklah maka akan pintu dibuka. Kalau dia yang tunggu di luar, dia ketuk. Kalau kita buka, dia yang makan bersama-sama dengan Anda dengan saya. Dia begitu luar biasa, dapat di mana-mana. Saya tidak dapat, ya. Kalau saya belum kenal Tuhan pun saya tidak ada, saya dewa. Tidak ada. Di dalam Tuhan ada kebenaran, ya, membina. Di luar Tuhan tidak apa bisa lakukan yang memusnahkan, gak apa-apa, karena itu lihat normal, ya. Ya, itu adalah dread, ya, beras dari iblis saya bahwa kita. Jadi setelah singkat, waktu kita lihat, jangan kita ikut seperti orang yang banyak beragamawi yang Tuhan tidak mau. Farisi yang tidak mau. Yang mau ialah orang yang mencari Dia. Setuju ya sampai itu? Itulah. Dan mempersiapkan untuk pintu besar, ya. Karena pintu kalau ditutup nanti tak bisa masuk. Kamu teriak, tak bisa juga. Ya. Persiapkan hal yang tentu tidak bisa dipinjam, itu ialah selamatan kita. Roh Kudus tidak bisa, ya. Dan keselamatan tidak ada dalam nama siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan di sini kita juga sudah dipersiapkan untuk peringatan besar, bahwa beginilah firman Tuhan di dalam ayat 25 ayat 12. Tapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguh aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Seperti 5 gadis yang bijaksana dan yang bodoh, ya, bisa mereka akan mengalami penundaan, mempelai, mereka tidur, mereka tidak dikatakan Tuhan semua bodoh. Tapi ada yang bijak, mereka persiapkan diri dengan adanya minyak, yaitu Roh Kudus yang kebenaran yang memerdekakan. Katakan memerdekakan. Benar-benar itu merdeka, bukan pergi ke pub baru merdeka, ya. Pesta orang kita gitu. Ya, puji Tuhan, di dalam Yesus di situ ada roh, di kebenaran, di situ ada kemerdekaan yang memerdekakan setiap kita. Amin, saudaraku, ya. Jangan kita katakan tunggu satu hari nanti saya akan datang kepada Kristus. Jangan, datangnya sekarang. Ini waktunya. Karena di dalam buku 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dan sesungguhnya waktu ini adalah waktu berkenan itu. Dan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, saudaraku, yang dikasihi Tuhan, percayalah, jangan kita saat datang ke Pineng semuanya indah. Lama-lama jadi bosan, kan? Kecil itu, lebih daripada Indonesia ataupun Sabah Sarawak kecil aja. Ya gitu, ya. Kalau saat datang, wah enak sekali. Kalau sudah habis jalan, ya gak enak itu. Pergi ke tempat yang kita ulang. Kali pertama kita ke Queens Bay, haleluya, enak sekali, paling besar gedung di Pineng. Ya, lagi sekali, 2 kali, ayo sudah biasa itu. Dalam keselamatan Tuhan, jangan kita rasa bosan-bosan, jemu-jemu, karena Tuhan pun tidak pernah jemu-jemu mendengarkan apa yang kita mau, apa yang kita minta. Dan
dia tidak pernah lalai seperti yang dari tadi kita dipersiapkan. Selalu pengharapan terikat di dalam Tuhan yang sudah siapkan untuk Anda dengan saya. Amin, saudaraku. Ya, disitulah apakah kita sudah siap? Siap untuk pulang? Yes. Siap untuk menuai, siap untuk meresponi, siap untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah berikan. Hak sebagai anak, hak sebagai Tuhan sudah percayakan. Kita mengklarifikasi apa yang bagian kita. Jangan kita dicuri oleh iblis. Sampai di sini saya minta komisi tentang maju dan sebelum kita mari kita sambut di dalam doa. Terima kasih Bapak pada malam hari ini Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk belajari firman kebenaran-Mu, yaitu yang memerdekakan setiap hati kami, bukan roh kebenaran, Roh Kudus yang diutus oleh-Mu Tuhan, supaya Dia tetap tinggal di dalam kami, biar kami tetap menyayangi diri kami. Itu adalah baik Tuhan, supaya apa yang tinggal di dalam kami itu adalah lebih besar daripada yang di dunia ini Tuhan. Ya Tuhan, jangan kami dibawa oleh arus yang membawa kita jauh daripada Tuhan, tetapi kami mau seperti ikan yang melawan arus yang menjadikan kami lebih kental, lebih kuat ya Tuhan. Makin hidup kami akan membina, menjadi kuat di dalam-Mu, seperti orang yang membina rumah di atas batu karang, membina rumah di atas batu karang, bukan yang di pasir, karena tanahnya masa malapetaka, maka kita akan berdiri tetap tumbuh, dan Engkaulah batu karang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang begitu menguatkan setiap kami, yang ketika kami datang mencari-Mu, pasti kami akan dapat ketemu Tuhan. Dan bawa kami hanya temu di dalam Tuhan, karena kami temu di luar itu ya bisa mengelirukan, tetapi di dalam Tuhan selalu membawa kami ke kehidupan yang berkelimpahan, yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, pelindungan-Mu, berkat-Mu Tuhan terus menerus di dalam hidup kami. Dan kami mau pelajari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang gadis-gadis yang bijaksana. Kami tidak mau menjadi yang tolol, yang bodoh itu, karena itu akan menjijikkan Engkau Tuhan. Kalau tidak mempersiapkan kami, maka Anda mungkin tidak akan terima siapakah kami Tuhan. Dan kami mau selalu ajarkan kami, pimpin kami di dalam-Mu, supaya kami memperoleh ya roh yang menyala-nyala untuk haus akan Engkau, mengandalkan-Mu. Semuanya akan menjadi aman melewati apapun itu, sekali kegelapan, badai menerpa, kami siap Tuhan. Ya Bapa kami, di dalam kenangan kasih-Mu yang begitu kuat menopang kami, dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Pengumuman kita nanti selesai ibadah, kita boleh memberikan persembahan kita di tempat yang telah disediakan yang ada di depan.
ini Tuhan Yesus, bahkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus tidak kembali dengan sia-sia Bapa, melainkan setiap kami Bapa boleh mempraktekkan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh Tuhan menjaga keselamatan kami Tuhan, mempersiapkan diri kami Tuhan Yesus. Pada ketika Engkau datang Tuhan, kami telah siap Tuhan Yesus, dan kami akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus surga nanti Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan pastor kami, Pastor Jason, ke dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang lebih lagi sempurnakan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan yang baru daripada Roh Kudus. Mari Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus penyertaan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, anugerah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus yang Kau sertakan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kehidupan hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan Yesus, semakin hari semakin cinta Engkau Tuhan, semakin hari lebih lagi Tuhan bertumbuh Tuhan akan pengenalan akan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati dia Tuhan sebagai kepala keluarga dalam keluarganya Bapa yang baik, dan juga Tuhan menjadi seorang Bapa bagi anak-anak mereka Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau memberkati keluarga ini, berkati istri hamba-Mu ini Tuhan, Mami Adi Tuhan juga Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati keluarga ini, berkati anak-anak mereka Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau menjadikan hamba-Mu ini Tuhan, menjadikan keluarga yang patut untuk dicontoh Tuhan Yesus bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, pengurapan daripada-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan, sehingga Tuhan Yesus berkat yang daripada hamba-Mu ini mengalir juga bagi setiap kami jemaat-jemaat-Nya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apapun pergumulan kami Tuhan Yesus, Engkaulah mencari jawaban bagi setiap kami. Setiap kami membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan pertolongan bagi setiap kami, dan kami percaya Tuhan, semuanya pengharapan kami, semuanya masa depan kami percaya Tuhan, Kau telah sediakan yang terbaik untuk setiap kami. Diberkati kesehatan kami Tuhan Yesus, diberkati setiap kami dalam pekerjaan kami Tuhan Yesus. Biar kami menjadi kepala dan bukan ekor Bapa yang baik. Berkati kami Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan, dalam tempat pekerjaan kami Tuhan Yesus, di dalam keluarga kami Tuhan Yesus, dalam setiap perhubungan kami juga Engkau yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Bahkan juga kami menyerahkan Tuhan Yesus, oh Bapa yang baik, untuk virus yang Tuhan Yesus yang saat ini Tuhan masih ada Tuhan, untuk virus COVID-19 ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus yang Bapa yang baik, kami meminta Tuhan Yesus, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, kami meminta Tuhan Yesus mukjizat yang daripada-Mu turun Tuhan atas bangsa-bangsa Tuhan Yesus yang mengalami Tuhan Yesus COVID-19 ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau pulihkan Bapa, pulihkan setiap bangsa-bangsa ya Bapa yang baik. Kau yang mendengarkan setiap cerita, setiap hati umat-umat-Mu Bapa yang baik, yang meminta pertolongan-Mu Bapa. Mari Tuhan Kau yang pulihkan Tuhan Yesus. Biarlah setiap bangsa-bangsa mengaku Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan. Melalui virus ini Tuhan Yesus, banyak jiwa yang akan diselamatkan, banyak jiwa yang akan bertobat Tuhan Yesus yang baik.
menyembah benar. Siap kita untuk terima berkat dari Tuhan. Ya, jadi kita tidak tahu waktu ini kita bisa bertemu sampai kapan, tapi hargailah setiap waktu, setiap detik yang kita ada bersama ini. Dan terima kasih buat doamu kepada gereja, dan dimanapun kamu pergi, kami mau kita sama-sama tinggal di dalam Tuhan-Nya seperti gadis itu. Dan mari kita angkat kedua tangan kita, selamat terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih persekutuan Roh Kudus, Allah Bapa dengan Yesus akan menyertai Anda sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu beribadah bersama, berikan waktu. Haleluya.